Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih dapat menghirup udara yang segar. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur di mana Tuhan sudah membangun kita di pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami ada seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau juga campur tangan, Kau berkata-kata dalam hati kami, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, masih diberikan kesempatan buat kita. Dari itu Bapak Saudaraku, jangan kita sia-siakan kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita, karena ada waktunya, tidak lagi ada waktu untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kembalilah kepada Alkitab, firman-firman kebenaran, di mana Tuhan berfirman kepada kita apa yang harus kita jalankan seturut dengan kehendak-Nya, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Apa janji Tuhan itu? Yaitu kehidupan yang kekal. Karena kita tahu Bapak Saudaraku, kita akan berangkat semua, satupun tidak ada yang utuh di dalam hidup dan dunia ini. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi sekarang yang harus kita pikirkan Bapak Saudaraku, kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini? Karena kita tahu hidup ini sebentar, hanya singgah. Itu firman Tuhan mengatakan, hanya berkemah, Tuhan mengatakan. Jadi kita pasti akan berangkat. Jadi fokus kita seharusnya, jika kita hanya numpang, tentu kita berpikir di mana rumah kita yang kekal itu, yang utuh selama-lamanya itu. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab, firman kebenaran, supaya kita mengerti bagaimana mendapatkan kehidupan jalan kebenaran itu. Mari kita baca Alkitab firman Tuhan untuk menguatkan kita. Matius 3 ayat 1 katanya begini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Bapak Saudaraku, kita lihat di sini Yohanes memberitakan firman Tuhan. Yohanes mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitarnya Yordan. Lalu semuanya mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes sebagai pembaptis. Sehingga sini tadi maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes
di Sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Yohanes mengatakan jangan kamu berdalih, jangan kamu mengatakan bapa kami adalah Abraham? Bahkan Yohanes mengatakan Allah sanggup menjadikan batu-batu ini dari keturunan Abraham. Jadi kenapa Yohanes mengatakan seperti itu? Karena banyak manusia berdalih alasan dan sebagainya, karena yang dipikirkannya hal-hal tentang dunia. Jadi kita juga lihat pada saat zaman-zaman akhir ini Bapak Saudaraku, banyak manusia beralasan dalih, bukannya mengikuti firman sebenarnya, bagaimana sebetulnya firman kebenaran itu. Tapi manusia banyak yang berdalih. Yang penting percaya saja, bukannya perbuatan kita, bukan kegigihan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia. Jadi itu yang ditonjolkan oleh manusia. Jadi diambil yang firman Tuhan mengatakan, dosamu sudah ditebus oleh karena darah Yesus. Jadi ya diambil yang gampang-gampang saja. Yang diambil itu simple-simple saja. Tidak mau menyimak firman Tuhan ini bagaimana sebenarnya. Sehingga yang diambil, yang comot firman Tuhan itu yang gampang saja. Yang penting percaya saja. Yang penting imanmu. Nah, jadi yang diambil itu saja. Tapi tidak mengambil firman Tuhan ini seluruhnya. Makanya kenapa manusia Tuhan mengatakan ras tengkuk ke bangsa Israel? Karena itu, karena kepintarannya, karena kedegilan hatinya, karena yang dijalankannya adalah dengan logikanya, yang dijalankan adalah dengan kepintarannya. Memang Bapak Saudaraku, bangsa Israel ini begitu pintar, cerdas. Kita melihat dia banyak menciptakan segala macam, kita melihat banyak ciptaannya begitu luar biasa. Memang otaknya dibuat Tuhan begitu luar biasa. Karena pintarnya sehingga dia tidak percaya kepada Yesus. Nah, jadi begitu juga Bapak Ibu Saudaraku, sekarang ini banyak orang-orang Kristen sedemikian rupa. Diambil firman Tuhan ini yang seturut dengan kehendaknya. Bukannya diambil firman Tuhan ini seutuhnya. Nah, jadi firman Tuhan ini dicomot-comot sesuai dengan seleranya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini nggak bisa dicomot-comot. Firman Tuhan ini tidak bisa cerai-beraikan. Tapi firman Tuhan ini ada berantai. Jadi dia ada judul, tema. Jadi itu harus kita membacanya, mengimaninya, mempraktekkannya seturut dengan yang tertulis. Jadi nggak bisa kita ambil satu ayat saja, lalu kita kantongi, lalu kita masukkan dalam hati kita. Firman Tuhan mengatakan begini. Nah, jadi inilah membuat kita kadang-kadang kita ini menjadi tidak seturut dengan Alkitab, tidak seturut dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita mengambil firman Tuhan ini sesuai dengan keleran kita, sesuai dengan selera kita. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini adalah utuh. Gak bisa kita ambil seperti tubuh kita ini. Gak bisa kita ambil tangan saja. Aku butuh tangan, aku perlu tangan, karena aku kekurangan tangan untuk mengambil itu dan sebagainya. Gak bisa. Jika kita perlu tangan, kita mengambil utuh dengan tubuh kita ini.
utuh dengan kaki, utuh dengan tangan, utuh dengan mata, utuh semua. Gak bisa cerai-beraikan tubuh kita ini. Jadi firman Tuhan ini juga gak bisa kita cerai-beraikan. Banyak manusia pada saat ini karena kepentingan dirinya dicerai-beraikan, dipenggal-penggal. Apa yang dia suka itu yang diambil. Nah, jadi jika demikian, tidak ada firman Tuhan ini yang utuh jika kita hanya mengambil, mencomot-comot firman seturut dengan kehendak kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan dengan seutuhnya. Karena firman Tuhan ini kita tahu sudah utuh, sudah sempurna, supaya kita manusia tidak susah-susah untuk menekuninya, menaatinya seturut dengan firman-Nya. Jadi sini kita tadi melihat bagaimana karena orang-orang Farisi itu berdalih, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi Yohanes ini mengatakan, siapa yang bisa melarikan diri dari murka Tuhan jika kita tidak mau melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia? Siapa yang bisa melarikan diri? Siapa yang bisa pembela kita? Tentu tidak ada, karena Yesuslah pembela kita. Roh Kuduslah yang menuntun membimbing kita. Jika kita tidak mengikuti seturut dengan firman Tuhan, Roh Kudus tidak akan bekerja. Tuhan Yesus tidak akan bisa menjadi pembela kita. Jadi itulah tadi, makanya tadi firman Tuhan mengatakan tadi, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, jadi bagaimana artinya pertobatan? Melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Bukannya pertobatan itu seturut dengan manusia. Pertobatan dengan manusia, dulunya dia mabuk-mabuk, sekarang sudah mau bergereja, beribadah. Itu pertobatan seturut manusia. Tapi belum tentu dia beribadah itu melakukan firman Tuhan. Yang mau Tuhan itu bukannya beribadah, bukannya ke gereja, bukan menjadi orang Kristen. Tapi Tuhan mau itu pertobatan. Pertobatan seturut dengan Alkitab. Bertobat melakukan firman Tuhan taat dan setia. Bukan bertobat tadinya dulu jahat, pembunuh, menjadi orang baik. Bukan itu. Karena apa? Karena dulu pembunuh dia menjadi orang baik. Itu jika tidak melakukan tutup dengan firman Tuhan, itu pertobatan daging, bukan pertobatan rohani. Jadi banyak saat ini, saya sudah bertobat, dia mengatakan. Nah, jadi kenapa? Karena ya secara daging memang dia sudah bertobat. Tapi banyak saat ini orang Kristen belum bertobat, walaupun sudah Kristen. Kenapa? Karena belum melakukan firman-firman kebenaran. Nah, jadi pertobatan itu yang mau Tuhan Yesus itu melakukan firman Tuhan taat dan setia. Bukan asal ke gereja, bukan asal percaya. Asal percaya berarti sudah bertobat. Asal ke gereja berarti sudah tobat. Itu belum jaminan. Gereja tidak menjamin bahwa gereja itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi mau Tuhan itu yang menjamin kita itu adalah Yesus. Kita bertobat, berbalik kepada firman-firman kebenaran. Itulah artinya pertobatan. Makanya di sini tadi, jadilah hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi jangan kita mengatakan nenekku, opungku sudah Kristen. Nah, jangan kita mengatakan seperti itu. Nah, jadi ini sama seperti tadi kata-kata tadi. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kenapa Yohanes mengatakan seperti itu? Karena banyak saat ini mengatakan, jangan kau ajari saya, jangan kau perkubai saya opung sudah Kristen.
Jadi bukannya pedoman itu, bukannya kuncinya itu kekristenan kita. Bukannya kuncinya itu sudah lamanya kita Kristen. Jadi walaupun kita Kristen, kalau kita belum bertobat, itu sama saja kita belum berguna bagi Tuhan. Nah, jadi menjadi anak-anak Tuhan ini, menjadi pengikut Tuhan ini bukannya gampang. Bukan asal Kristen saja, bukan asal ke gereja saja, tapi kita melakukan firman Tuhan taat dan setia. Jadi tidak gampang. Nah, jadi kita sering yang kita ikuti adalah seturut dengan apa kata manusia. Bukan kita melakukan seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kita mengeraskan hati. Karena kita tidak membuka hati menerima firman Tuhan ini bagaimana adanya. Karena jika kita membaca firman Tuhan ini, kita tidak mampu. Kenapa? Karena kita berpikir dengan akal kita, dengan pikiran kita. Mana mungkin saya bisa melakukan firman Tuhan ini? Itu kita berpikir secara daging. Jika Tuhan tidak mungkin kita mampu untuk melakukannya, Tuhan tidak akan berbuat. Tuhan tidak akan berfirman. Tapi Tuhan tahu bagaimana kemampuan kita, bagaimana kekuatan kita. Kita melihat bagaimana Bapak Abraham. Kita lihat bagaimana Bapak Abraham, dia menguji begitu luar biasanya. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana hati Bapak Abraham. Sehingga dia uji. Persembahkanlah anakmu si Ishak untuk korban bakaran. Sembelihlah dia. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena dia tahu bahwa Bapak Abraham ini taat dan setia. Apapun diperintahkan Tuhan, apapun difirmankan Tuhan, dia akan lakukan. Ternyata benar. Dia lakukan seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada dia. Sehingga dibawa si Ishak ke gunung untuk dipersembahkan korban bakaran. Tapi karena Tuhan sudah menguji imannya, bahwa Abraham ini taat dan setia, sehingga dia mengatakan kepada Abraham, jangan kau apa-apai dia. Itu ada domba sangkut di rumput itu. Itulah yang kamu sembelih. Lepaskanlah si Ishak itu. Jadi Tuhan punya cara. Jadi kita sebelum pun kita melangkah, kita lebih dulu menyerah. Jadi melakukan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Saudaraku sama seperti kita sekolah. Jika kita TK, pelajaran kita harus TK. Jangan kita lihat pelajaran SMP. Kita pasti akan menyerah terlebih dahulu. Saya tidak akan mampu. Saya tidak mengerti bagaimana pelajaran itu begitu susahnya. Ya pastilah. Kenapa? Karena kita masih TK. Kita melihat pelajaran SMP, tentu kita tidak mengerti sama sekali. Sangkan kita masih huruf pun belum mengerti, membaca pun belum tahu. Bagaimana kita bisa mempelajari pelajaran SMP? Itu pasti tidak mampu. Jadi Bapak Saudaraku, kita sekarang mari kita buka hati kita. Lakukan, bertindak seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Tuhan akan beri penolong kepada kita. Jadi bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan membukakan rahasia kebenaran firman-Nya. Tuhan memberikan kita penolong sehingga kita kuat, sehingga kita mampu menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita pakai logika kita, itu kan hanya simbol. Itu kan hanya syarat. Yang penting hati ini. Kenapa seringkali kita mengatakan seperti itu? Karena kita punya dalih. Jika memang betul hanya itu simbol, Tuhan Yesus tidak laksanakan. Yohanes juga tidak susah untuk membaptis banyak jiwa-jiwa. Beribu jiwa-jiwa mau dibaptis. Itu kan kurang pekerjaan. Kalau jika itu hanya simbol. Tadi banyak kita ini saat ini berdalih. Yang penting hati ini.
Yang penting percaya saja. Itu kita katakan. Jadi ini Bapak Saudaraku, apakah akhirnya nanti jika kita tidak mau taat kepada firman Tuhan? Jadi firman Tuhan itu sudah menulis firman Tuhan ini untuk kita taati, untuk kita lakukan. Makanya sini tadi, jadilah hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi artinya pertobatan itu berbalik, hitam tadi menjadi putih. Jadi hasilkanlah jadi pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan hanya kita sedar ikut-ikutan saja. Jangan hanya kita dengaran saja. Tapi kembalilah. Jika memang kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu, marilah kita kembali kepada laptop. Kembali kepada firman kebenaran. Lakukanlah. Undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita. Bukalah lebar-lebar hati kita. Apapun yang tertulis dalam Alkitab ini, berarti isi Alkitab ini benar. Karena isi Alkitab ini sudah sempurna, sudah seleksi. Begitu luar biasanya menyeleksi nabi-nabi dulu. Kenapa? Karena banyak dulu firman begitu banyak, tapi itu diseleksi begitu luar biasa, sehingga firman Tuhan ini sudah sempurna. Jadi saat ini banyak kita tambah-tambahi, banyak kita itu tafsirkan firman Tuhan ini. Oh, firman Tuhan begini-begini. Oh, ini artinya begini, artinya begitu, artinya. Banyak kita tambahi, banyak kita kurang-kurangi. Berarti firman Tuhan ini menurut kita belum sempurna. Sehingga kita tambahi, sehingga kita kurang-kurangi. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, berarti Tuhan itu tidak betul. Tuhan itu tidak sempurna. Karena apa? Karena yang difirmankannya itu belum sempurna bagi kita. Jadi apakah Tuhan itu tidak sempurna? Apakah kita yang tidak sempurna, Bapak Saudaraku? Jadi ini harus kita pikirkan. Siapakah yang sempurna itu? Apakah Tuhan? Apakah kita? Jika Tuhan sempurna, berarti kita taat, melakukan dengan setia. Jika kita yang sempurna, Tuhan itu tidak sempurna, berarti kita pilih-pilih. Kita saring, karena belum sempurna. Belum lulus sensor. Sehingga kita saring lagi firman Tuhan ini. Kita pilih satu persatu. Jadi Bapak Saudaraku, itulah artinya tadi kita mau mengeraskan hati. Bukan kita taat dan setia melakukan firman Tuhan ini. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian bagaimanalah nanti hati Tuhan menurut kita, melihat kita. Apa yang kita lakukan saat ini jika kita pilih-pilih firman Tuhan ini. Jika kita saring-saring firman Tuhan ini. Jika kita comot-comot firman Tuhan ini, bagaimana hati Tuhan itu? Tuhan sudah berfirman kepada kita, tapi kita pilih-pilih. Jika kita merasakan memberat dalam hati kita, dalam daging kita, kita buang. Kita ambil berkat-berkat firman yang katakannya diberkati engkau 30 lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Hanya itu yang kita buat, ambil comot-comot Bapak Saudaraku. Bagaimanalah hati Tuhan itu? Tuhan itu udah sempurna. Jadi tak perlu kita ajari lagi. Kitalah yang diajarinya. Tunduklah kepada ajarannya. Tunduklah kita kepada firman-Nya. Karena dialah guru kita. Karena dialah Tuhan kita. Jadi seringkali kita Bapak Saudaraku, kita tidak menyadari. Sehingga kita mengajari Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Saudaraku, hasilkanlah seturut dengan tertulis. Karena firman Tuhan mengatakan kapak sudah sedia di bawah pohon, di akar pohon. Dia akan mendebang kita, akan dibuang ke dalam api. Jika kita tidak taat dan setia.
Ini Bapak Saudaraku bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan. Di sini tadi katakannya ayat 2 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi artinya Bapak Saudaraku, hasil buah yang baik itu melakukan firman Tuhan, taat dan setia. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, lakukan. Itu artinya kita berbuah. Jika kita tidak berbuah, akan ditebang, karena kapak sudah sedia di akar pohon untuk ditebang. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Taat dan setia, jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi, jangan comot-comot, jangan kita mengambil ayat favorit, ayat emas. Jangan kita seperti itu Saudaraku, karena ini udah utuh. Makanya firman Tuhan mengatakan, jadilah. Jangan kau mengatakan Bapak Abraham bapakku. Jangan kita mengatakan saya dari nenek moyang saya Kristen, itu artinya Bapak Abraham bapakku. Jangan kita mengatakan itu. Kita di sini perlu Tuhan pertobatan, melakukan firman Tuhan dan taat setia. Bukan lamanya menjadi orang Kristen. 1 minggu pun kita orang Kristen, jika kita bertobat dan melakukan firman Tuhan, kita selamat. Ketika kita dipanggil Tuhan, di situ kita bertobat, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita selamat. Walaupun kita dari nenek moyang kita Kristen, ke gereja terus, tapi kita tidak bertobat, tidak berbuah, sama saja. Aku tidak kenal engkau, hanyalah pembuat kejahatan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi ini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandum yang ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dan api yang tidak terpadamkan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita nanti ditampi, jangan kita nanti menjadi jerami, tapi kita akan menjadi buah yang sempurna, yang disukai orang, sehingga kita masukkan ke dalam lumbung. Jadi Bapak Saudaraku, inilah firman Tuhan yang pada pagi hari ini untuk mengingatkan kita supaya kita jangan nanti sama seperti Matius 7 ini. Matius 7 ini kita melihat bagaimana katanya, jangan kita mengaku saja, aku dari nenek moyang saya sudah Kristen, saya dari nenek moyang saya sudah percaya. Jangan kita mengatakan seperti itu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Saudaraku, yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Apa yang dikehendaki Bapa di sorga itu? Katanya, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan mengerjakan pekerjaanku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang ku kerjakan, engkau kerjakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu Yohanes 14 ayat 12 itu mengatakan. Jadi sini kita melihat bagaimana Matius 7 ini tadi ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku,
nanti jawaban kita, Tuhan nggak engkau lihat aku melayani, Tuhan nggak engkau lihat aku ke gereja, Tuhan engkau telah melihat aku sudah membangun gereja. Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, Bapak Saudaraku? Kita melihat tadi yang mengatakan tadi di sini tadi, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Berarti bernubuat nama Yesus. Dan mengusir setan demi namamu, berarti nama Yesus. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Jadi demi nama Yesus berarti orang Kristen, Bapak Saudaraku. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengatakan, hanyalah aku tidak kenal kamu? Karena tidak melakukan firman Tuhan taat dan setia. Jadi tidak bisa kita hanya firman Tuhan ini kita comot-comot, tapi kita pakai seutuhnya, karena firman Tuhan ini sudah sempurna. Terima kasih banyak, semangat terus, mari berupaya. Bukalah hati kita lebar-lebar, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita. Baca firman Tuhan ini, renungkan, lakukan taat dan setia. Kita akan mendapatkan jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan berkarya. Terima kasih banyak, semangat terus, jaga kesehatan. Shalom.